Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saya menghargai kesetiaan saudara untuk selalu hadir di dalam doa pagi ini. Beritahukan juga teman-teman kita supaya mereka bisa menerima firman yang teratur dari ayat ke ayat dalam penggalian firman, dan kita sama-sama bertumbuh secara rohani. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ciri Orang Kristen yang Saleh. Kisah Para Rasul 24 ayat 11-17 berbunyi demikian. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota ini. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam kitab, dalam hukum Taurat, dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Nah saudara, Paulus diadili oleh Felix yang merupakan wali negeri di Kaisarea. Lalu imam besar dari Yerusalem datang untuk mendakwa Paulus, disertai dengan seorang pengacara yang ternama yang bernama Tertulus, yang menuduh Paulus membuat kekacauan karena melanggar kekudusan bait Allah dan juga menentang hukum Taurat. Akibatnya orang-orang Yahudi mau menghakimi Paulus. Tetapi melihat kerusuhan itu, ada seorang kepala pasukan Romawi beserta dengan anak buahnya, Lisias namanya, mencegah dan menghadapkan dia ke pengadilan ini. Karena dari Yerusalem Paulus kemudian dibawa ke Kaisarea. Dan kemudian oleh Felix, wali negeri di Kaisarea, Paulus diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, ini merupakan hal yang baik karena kedua belah pihak harus didengarkan dalam sebuah pengadilan. Begitu juga kalau saudara punya masalah di tempat kerja, maka dua belah pihak harus didengarkan perkaranya. Apakah yang menuduh ataukah yang dituduh, harus menceritakan dari versinya masing-masing. Di gereja juga sama, kalau ada pertikaian, pertentangan, maka pemimpin harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Jangan tipis kuping langsung menjatuhkan vonis padahal tidak mendengar secara langsung duduk perkara dari kedua belah pihak. Saudara-saudara, sebab ini justru akan merugikan kita dan membuat ketidakadilan berlaku. Satu kali ada seorang bos perusahaan kain, saudara, yang punya beberapa pabrik besar, berusaha masuk ke dalam tempat pekerjaannya dengan menyelinap dan tidak kasih tahu orang-orang. Lalu waktu dia jalan, dia perhatikan dari kaca anak buahnya semua lagi kerja di depan komputer. Dia lihat saudara, ada seorang pemuda lagi duduk di lobi kantor itu lagi ngerokok sambil santai-santai. Waduh, bosnya langsung pikir ini orang nggak mau kerja. Langsung dia bilang, kamu sebulan dapat berapa penghasilan? Saya kira-kira mungkin 5 juta lah katanya. Uang 15 juta, 3 bulan gaji, keluar dari tempat ini. Aku nggak mau punya karyawan malas kayak kamu. Saudara-saudara, orang itu berkata, maaf Pak. Langsung dia tinggalkan tempat itu, saudara. Nah, anak buahnya di dalam semuanya bingung. Lalu bos itu masuk dengan marah, dia berkata, saya baru saja memecat seorang yang malas yang aku dapati sedang santai-santai ketika jam kerja. Kamu kalian tahu siapa dia? Semuanya diem. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, maaf bos, itu bukan karyawan sini. Dia tukang es cendol. Tadi ada yang beli es cendol untuk makan siang. Dia
lagi nungguin, barangkali yang lain masih ada yang mau beli. Hah, tukang es cendol? Waduh, 15 juta aku kasih kepada dia. Orangnya udah lari, saudara, nggak tahu kemana. Nah inilah, kalau tidak tahu duduk persoalan lalu marah-marah, akibatnya merugikan kita. Nah, bersyukurnya Felix ini memberikan kesempatan Paulus membela diri. Lalu Paulus memberi penjelasan siapa dirinya dan apa yang dilakukannya di Yerusalem sebagai seorang Nasrani, pengikut jalan Tuhan. Ya, Nasrani itu dari Nazaret. Yesus kan dibesarkan di Nazaret. Aku ini percaya Yesus. Yang disebut jalan Tuhan yang dianggap oleh orang Yahudi itu adalah sekte. Nah, kenapa Paulus perlu menjelaskan ini? Karena dalam Kisah Rasul 21 ayat 38, pasukan Romawi menganggap dia itu orang jahat dari Mesir yang berusaha memberontak dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Paulus bilang, bukan, aku bukan orang seperti yang kau tuduhkan. Aku baru 12 hari datang ke tempat ini. Waktu yang singkat, tidak mungkin Paulus melakukan yang dituduhkan oleh orang-orang Roma atau orang Yahudi itu. Malah dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen yang mengikuti jalan Tuhan dan memiliki perilaku yang saleh. Jadi perilaku saleh apa yang Paulus miliki untuk menyangka bahwa dia adalah orang yang jahat yang menimbulkan kekacauan? Yang pertama, dia datang ke Yerusalem tujuannya beribadah. Artinya dia adalah orang yang menghormati Tuhan, suka berdoa, suka beribadah, suka berbakti kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Gak mungkin dia melanggar kekudusan bait Allah. Saudara, inilah yang juga harus menjadi ciri seorang Kristen yang baik. Satu kali ada orang yang ditangkap, dimasukin ke tahanan karena nyolong ayam. Tapi di dalam tahanan dia rajin sembahyang. Rajin sembahyang tapi nyolong ayam. Nyolong ayam tapi rajin sembahyang. Sampai kepala tahanan berkata, heran kamu ini, rajin sembahyang tapi nyolong ayam. Nyolong ayam tapi kau rajin sembahyang. Dia bilang begini, Pak, rajin sembahyang itu agama saya. Oh begitu. Tapi kalau nyolong ayam, oh itu profesi saya, Pak. Nah ini gak benar, saudara. Orang yang sungguh beribadah pasti akan memiliki hidup yang saleh. Kedua, dia bilang, aku gak pernah bertengkar dan membuat keributan dengan siapapun. Nah, orang Kristen sejati itu gak suka ribut sama orang lain, gak suka berantem. Gimana dengan saudara? Tiap hari ribut dengan istrimu? Oh, biarlah kasih mengalir dalam kehidupan kita. Dan Paulus bilang, aku gak pernah ribut-ribut tuh, baik di rumah ibadah maupun di kota, dimanapun. Dan orang Yahudi yang nuduh saya juga gak punya bukti tentang hal itu. Ketiga, dia bilang, aku percaya kepada kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Artinya dia percaya kepada firman Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak Tuhan harus percaya akan firman Tuhan. Kalau orang Yahudi percaya kepada perjanjian lama, sekarang kita dilengkapi oleh Tuhan bukan hanya perjanjian lama, tapi juga perjanjian baru. Sebelum Yesus lahir dan setelah Yesus dilahirkan. Yang keempat, Paulus percaya kepada kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan orang benar, ada kebangkitan orang berdosa. Kebangkitan orang benar akan membawanya masuk ke sorga, sedangkan kebangkitan orang jahat akan membawa mereka pada penghukuman di api neraka. Kita juga harus percaya bahwa kita yang mati satu kali akan dihidupkan oleh Tuhan menerima hidup yang kekal, kebahagiaan kekal sorga atau hukuman kekal di neraka. Makanya kita harus menjaga hati nurani yang murni, itu yang kelima. Dia punya hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Karena dia tahu dia mesti tanggung jawab kepada manusia. Orang yang punya hati nurani, hidup tulus, hidup takut akan Tuhan, tidak ada tipu daya. Dan kemudian yang keenam, dia memberi persembahan. Apakah ciri-ciri orang Kristen yang saleh ini juga ada dalam hidup saudara? Saudara rajin memberi persembahan, hatimu tulus di hadapan Tuhan, percaya bahwa satu kali waktu kita mati, kita akan dibangkitkan menuju hidup yang kekal. Percaya kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Kita juga menjadi orang Kristen yang tidak suka ribut sama orang lain, tapi hidup damai, menjadi berkat. Dan kita juga rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau itu adalah ciri hidup kita, saya percaya kita akan menjadi orang Kristen teladan yang menjadi berkat bagi orang lain. Siapa di antara saudara yang mau memiliki sikap hidup berkenan kepada Tuhan? Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan. Bukan hanya percaya di hati, tapi melakukan perbuatan baik di dalam tindakan kami. Urapilah kami ya Bapa, sepanjang hari ini kiranya berkat Allah melimpah. Dan apapun yang kami doakan, kiranya dikabulkan oleh Tuhan, yaitu doa yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.